médical à peu près 3 semaines. C'est un fait. Est-ce qu'il a trop joué? Kemenangan PSG atas Montpellier dalam lanjutan Liga Prancis harus dibayar mahal dengan cederanya salah satu pemain andalan mereka, Kylian Mbappé. Mbappé tampak tertatih-tatih meninggalkan lapangan bahkan setelah pertandingan. Staf medis PSG juga telah mengeluarkan pernyataan jika Mbappé mengalami cedera yang membuatnya diprediksi akan absen selama 3 minggu. Artinya, Mbappé hampir dipastikan akan absen saat PSG berhadapan dengan Bayern Munchen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Namun cederanya Mbappé tersebut tampaknya tidak terlalu dipusingkan oleh sang pelatih Christophe Galtier. Galtier justru tampak tenang dan yakin dengan peluang timnya untuk mengalahkan Bayern Munchen. Lantas bagaimanakah kans atau peluang PSG saat melawan Bayern Munchen di Liga Champions tanpa diperkuat Kylian Mbappé? Sebagai tim yang berambisi meraih gelar Liga Champions pertamanya dalam sejarah, PSG diprediksi akan tampil mati-matian untuk mengalahkan Bayern Munchen. Meski Mbappé hampir dipastikan absen, namun sang pelatih masih mempunyai beberapa opsi untuk merubah sistem permainannya. Justru ketiadaan Mbappé membuat Galtier berpeluang membentuk tim yang jauh lebih seimbang. Lionel Messi dipastikan akan menjadi sentral permainan dari PSG. Hal itu sudah Messi buktikan saat memimpin skuad PSG saat mengalahkan Montpellier. Tanpa Mbappé, justru permainan PSG jadi jauh lebih baik dan lebih banyak menciptakan peluang. Kesempatan untuk mencoba skema tanpa Mbappé dapat dilakukan oleh Galtier saat PSG berhadapan dengan Toulouse di akhir pekan ini. Bahkan tak cuma Mbappé yang absen, namun Neymar juga akan absen karena sedang dalam pemulihan cederanya. Tanpa Neymar dan Mbappé, Galtier masih tetap tenang karena masih mempunyai Lionel Messi. Galtier bahkan menyebut jika Messi merupakan pemimpin alami yang bisa membuat pemain di sekelilingnya jadi lebih baik. Kami masih punya Leo Messi yang sangat mudah untuk mengontrol dan menguasai jalannya pertandingan meski tanpa Neymar dan Mbappé. Dia adalah pemimpin alami di babak kedua saat kami mengalahkan Montpellier. Ucap Galtier dikutip dari PSG Report. Messi berpeluang diberikan kesempatan menjadi sentral permainan PSG di lini depan. Hal ini justru membuat PSG jadi tim yang lebih kuat dan kompak. Jika Neymar dapat segera pulih, maka kemungkinan Galtier akan menerapkan formasi 4-4-2 Diamond dengan mengandalkan Neymar dan Messi saat melawan Bayern Munchen. Dengan lebih banyak pemain di lini tengah, maka PSG bisa meredam lini tengah Bayern Munchen yang terkenal tangguh. Selain itu, Galtier juga bisa bermain dengan 3 bek dalam formasi 3-5-2 seperti yang mereka lakukan di awal musim. Formasi ini terbilang cukup efektif karena PSG sempat memiliki rekor tak terkalahkan saat bermain dengan 3 bek. Sehingga absennya Mbappé membuat Galtier lebih leluasa memainkan beberapa skema dan membuat tim yang jauh lebih seimbang. Sementara di sisi seberang, Bayern Munchen juga tidak datang dengan kekuatan terbaiknya. Sadio Mane diprediksi akan absen di leg pertama karena masih berkutat dengan cederanya. Ketiadaan Mane di lini serang Munchen sangat berpengaruh pada hasil yang mereka raih di Bundesliga. Munchen kesulitan menang di 3 pertandingan yang mereka hadapi. Hal itu berarti sebenarnya Munchen tidak setangguh yang dibayangkan dan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh Messi dan kawan-kawan. Namun sebelum berhadapan dengan Munchen, PSG terlebih dahulu akan melawan Toulouse di Liga Prancis. Pertandingan tersebut dapat dijadikan Galtier sebagai ajang untuk menguji skema tanpa Mbappé di lini depan. Namun dengan pengalaman para pemainnya, serta permainan yang jauh lebih seimbang tanpa Kylian Mbappé, PSG masih berpeluang besar untuk menyingkirkan Bayern Munchen di Liga Champions. Menarik, kita nantikan bersama. Dan itulah prediksi serta analisa kekuatan PSG jelang lawan Bayern Munchen di leg pertama Liga Champions tanpa diperkuat Kylian Mbappé yang tengah cedera. Sampaikan juga pendapat dan analisa teman-teman mengenai hal tersebut di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video dan pembahasan selanjutnya.